وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا آمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط
syaitani, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna, mengapa kalian mengingkari bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, wallahu, padahal Allah, syahidun, menyaksikan, ala ma ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna, mengapa kalian menghalang-halangi an sabilillahi, untuk berbuat kebaikan di jalan Allah, man aman, orang-orang yang telah beriman, tabghunaha, kalian menginginkannya, iwaja, mereka bengkok, wa antum, padahal kalian adalah syuhada'u, menyaksikan, wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, in tuti'u, jika kalian taat, fariqan, kepada sekelompok, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, kafirina, sehingga kalian menjadi kafir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang surat Ali Imran, sudah sampai kepada ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah." Wahai sekalian ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi umat Islam untuk berjalan di jalan untuk menuju sabilillah, padahal mereka orang yang beriman, dan kalian menginginkan mereka itu bengkok,
tidak berjalan pada jalan yang lurus. Wa antum syuhada, padahal kalian adalah menyaksikan kebenaran mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika kalian taat kepada sebagian kelompok dari ahli kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya kalian akan dikembalikan oleh mereka kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Lalu bagaimana kalian mengingkari padahal kalian telah membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalamnya pun juga ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka sesungguhnya dia diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka ini yang akan kita baca tafsirnya nantinya. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana pengingkaran orang-orang Yahudi. Jadi ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu pertama tidak percaya bahwasanya tempat atau masjid yang paling utama itu adalah Masjidil Haram. Mereka nambah bahwa yang paling utama itu dan yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Padahal yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini adalah Masjidil Haram. Fihi ayatum inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan. Jadi sesungguhnya tempat ibadah yang dibangun pertama kali dalam bumi ini, di bumi ini adalah Masjidil Haram. Lalu kemudian baru Masjidil Aqsa yang jaraknya itu 40 tahun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik itu secara kemuliaan ataupun penciptaan terlebih dahulu adalah Masjidil Haram, baru kemudian Masjidil Aqsa. Ini poin pertama yang orang Yahudi itu tidak percaya kepadanya, maka kemudian diturunkanlah ayat ini. Kemudian yang kedua yang tidak percaya juga orang-orang Yahudi bahwasanya kewajiban melakukan ibadah haji. Makanya gak ada orang Yahudi melakukan ibadah haji karena mereka gak percaya bahwasanya orang Yahudi itu gak diperintahkan di dalam kitab mereka untuk melakukan ibadah haji. Makanya ini ditentang. Mana mungkin tidak memerintahkan ibadah haji padahal Nabi Ibrahim sendiri yang memerintahkan, yang diperintahkan. Coba kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj di mana Allah menyeru wa'adzin fin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Ini Allah menceritakan bagaimana Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar supaya berhaji. Ya tak? Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, padahal kata mereka orang Yahudi, mereka itu ikut agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi ketika pas masalah ini dia tidak percaya. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin fin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Sesungguhnya setelah diperintahkan, maka hendaklah engkau wahai Nabi Ibrahim menyeru kepada sekalian manusia untuk melakukan ibadah haji. Pastilah mereka itu datang ke Mekah ini untuk berjalan kaki dan naik kendaraan. Lalu kemudian mereka juga datang dari penjuru alam. Nah ini. Jadi kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim kan gak ada seperti sekarang, gak ada sosmed dan lain sebagainya. Maka kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, mana mungkin suara ini kedengaran ke seluruh penjuru, padahal suaraku terbatas. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alaikal balaghu alaik. Tugasmu itu menyampaikan, akulah yang akan menyampaikan kepada maaf telinga-telinga mereka. Sehingga kalau kita lihat kan, kenapa orang ini melakukan ibadah haji padahal dia belum tentu Maliboro belum tahu, akan tetapi ke Mekah sudah nyampe. Coba kalau dari pelosok sana
dari gunung-gunung, mulai dari Gunung Merapi, Gunung Kidul, pelosok, tapi ada yang melakukan ibadah haji. Ke kota Jogja belum tahu, ke Jakarta apalagi, Monas itu letaknya di mana belum. Akan tetapi mereka datang ke Mekah gitu coba. Ini kan berkat seruan daripada Nabi Ibrahim, ya. Tetapi padahal sudah seperti itu, akan tetapi orang Yahudi kata mereka di dalam kitab Taurat mereka tidak ada. Makanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka sesungguhnya kepada Allah lah diperintahkan manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu dalam artian di sini punya bekal, dan mampu dalam artian juga perjalanan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala cepat mendaftar haji. Cepat mendaftar haji. Jangan dipikirkan antriannya, pokoknya pendaftaran dulu. Karena kenapa ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya bacakan hadisnya. Faman lam yahaj, jadi barang siapa yang dia tidak melakukan ibadah haji padahal dia punya bekal, fa in syaa ayyakuna ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka silahkan ketika nanti meninggal pilih mau meninggal dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Suami. Jadi kita jangan sampai menunda-nunda. Kalau kita beli pesawat bisa, bukan tiketnya pesawatnya. Beli mobil yang harganya 200 juta bisa. Akan tetapi haji yang maaf kalau haji reguler itu 25 juta udah dapat porsi, tapi masih enggak. Padahal ini kesempurnaan rukun Islam ini adalah ada pada haji. Sempurnanya orang keislamannya, bunyan Islam ala khamsin, bukaan ban arba. Jadi bangun Islam itu atas 5 dasar, bukan 4, tetapi 5. Yang kelima inilah yang banyak kita lalaikan. Karena kita kadang-kadang belum punya 2 rumah. Kesuwen. Kayaknya daftar dulu. Maka ini kelihatannya sepele tapi ancaman berat. Sehingga maaf ketika orang itu menunda-nunda sampai dia tua. Lalu kemudian setelah tua dia baru sadar, oh saya wajib haji, tetap wajib dia. Gak bisa berangkat, maka harus namanya badal haji. Badal haji artinya orang yang berangkat dia yang bayarin. Umpama punya bekal, punya, tapi kesehatan sudah berkurang, maka orang yang semacam ini tetap wajib walaupun dia tidak bisa berangkat, akan tetapi pakai orang lain yang disebut dengan badal haji. Badal haji dengan syarat orang yang badal haji itu yang membadalkan dia harus sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji melongo-melongo nanti, ya kan? Jadi syaratnya ketika kita membadalkan haji, seumpama si fulan ini dulunya nunda-nunda terus, nunda-nunda pensiun. Ketika pensiun, maaf stroke, alhamdulillah. Akhirnya baru pengen haji, orang iso. Persyaratan harus siap. Bahkan syaratnya sekarang ini yang terlalu tua malah oleh berangkat. Malah syaratnya 65 ke bawah gitu kan. Yang 70 gak boleh, ketuaan, takutnya nanti di sana fisiknya kurang kuat. Maka orang yang semacam ini kata Nabi SAW tepat dia harus membadalkannya. Jadi bukan berarti wah aku wis tua, ragu wajibannya, tetap engkau ditakon nanti di akhir. Maka itu anjuran kepada kita semua. Ya biar gak terlaluan, monggo di depannya udah nikmati dulu. Mari diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ini sedikit dibahas tentang masalah haji karena pertama momen sekarang ini adalah waktu-waktu haji. Kemudian yang kedua ayat yang kita baca tentang kewajiban haji yang diingkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Sehingga ini ayat yang kita baca kemarin itu adalah ayat yang pertama atau ayat kewajiban ibadah haji. Ayat kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Jadi bagi kita, maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita punya ada celengan, monggo didaftar. Jangan pikir dulu
Oh antrinya sesuai, gak usah. Pokoknya daftar dulu dan niatan ada. Kalau belum daftar mana mungkin dipanggil. Itu ada panggilan dari Kemenag kalau kita sudah daftar, baru dipanggil, oh besok berangkat. Masalah itu suatu saat perubahan pasti ada. Sekarang ini contohnya Undang-Undang 2019 mengatakan yang diprioritaskan untuk berangkat haji kemudian itu adalah usia di atas 70 tahun ke atas, diprioritaskan. Ya kan? Itu jelas. Tetapi kebenturan dengan adanya pandemi corona berubah. Yang tua ora usah berangkat. Seolah-olah bahasa kita begitu. Yang boleh berangkat itu adalah usia di 65 ke bawah. Berarti 70 gak dianggap. Dan nanti kalau ada lagi akan ada perubahan. Makanya perubahan itu kalau yang sifatnya manusia yang membuat itu suatu saat ada perubahan. Tetapi kalau Allah yang menentukan sudah pasti. Haji di Mekah sudah pasti gak akan ada diubah kemana-mana. Maka itulah harapan kita kepada saya pribadi, kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kalau memang ada rezeki monggo disini. Daftar reguler gak apa-apa, tetapi kalau memang ada dana lebih ya yang plus antrinya lebih cepat 5 tahunan kan, lumayan. Tapi kalau reguler ya selalu tahun ya apa-apa, gitu kan? Tuh apa-apa. Itu pokoknya daftar dulu. Gitu. Jadi kita ikhlaskan. Dan ketika kita daftar, waduh aku nyesel, saya dihilangkan seolah-olah dia udah diserahkan kepada Allah gitu aja. Insya Allah Allah akan menggantinya yang lebih banyak. Tidaklah seseorang itu mengeluarkan untuk kewajiban kecuali Allah akan menggantinya, itu janji. Nah, gitu ya. Biar ini semangat untuk melakukan ibadah haji itu baik. Ini pengantar bagaimana perintah ibadah haji sudah jelas. Lalu kemudian Nabi juga mencontohkan, para sahabat juga dan kaum muslimin sebagian besar sudah banyak melakukan ibadah haji. Hanya kaitannya dengan kita itu adalah bagaimana kita pertama adalah harus mendaftar. Jadi kalau sudah mendaftar kok kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mempunyai niat, mempunyai pahala haji. Mempunyai pahala haji. Tapi kalau belum daftar, belum. Niatnya rawan apa? Tanda niat itu ketika kita mendaftar. DP, dapat kursi itu. Maka pemerintah itu kan sekarang memberikan 3 jalan untuk kita melakukan ibadah haji. Ada yang namanya reguler, yang biasa gitu ya. Kemudian ada namanya khusus. Khusus itu di sana hanya 25 hari, sebentar. Tapi ada namanya furada atau mujamalah. Jadi daftar itu langsung berangkat, tapi larang 300 juta. Matang juga kan? Tapi semakin mahal semakin cepat di sana. 15 dino rampung pula gitu. Itu ada juga, itu sudah dilegalkan. Udah resmi di pemerintah. Jadi ada namanya haji furada. Artinya kita daftar langsung bisa berangkat tahun itu juga, tapi yang mahal. Mahal. Gak boleh meri itu langsung berangkat, duitnya juga mahal gitu ya. Jadi tinggal milih Bapak Ibu sekalian mau daftar yang mana. Mau sindotok suwe. Kalau reguler manfaatnya di sana lama, 44 hari sampai bosan wirawiri itu, kapan pulangnya katanya gitu. Itu dari saking bosan lamanya gitu. Sehingga orang sudah pada pulang dia masih tengok di sana itu banyak. Dari itulah. Tapi kelebihannya kalau orang memang betul-betul dia ingin menguasai di sana malah bagus. Karena orang pada pulang kan sepi, terutama kalau terdua itu, wah nyaman. Gitu ya. Ini gambaran biar kita semangat nabungnya itu bukan untuk rekreasi ke mana gitu, tetapi untuk rekreasinya langsung ke Mekah. Itu insya Allah lebih gitu ya. Saya ngajak seperti ini karena sudah pengalaman.
Pernah sama Pak Haji Agung ya pernah. Saya dari Mesir juga pernah. Jadi bolak-balik. Jadi makanya mengajak Bapak Ibu sekalian sangat boleh. Tapi kalau saya belum haji ngajak kayak gini gak pas. Ngerti apa orang? Orang. Mana gak pantas kan? Tapi kalau sudah nah inilah perintah melakukan ibadah haji yang tidak disetujui oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi gak ada katanya. Makanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada pembahasan. Kemudian setelah itu tidaklah cukup dengan semua itu. Akan tetapi orang Yahudi masih mencari cara bagaimana orang-orang Islam itu tidak bersatu. Orang-orang Islam tidak bersatu. Dan inilah bukti bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kadang-kadang mungkin itu ayat ini yang akan kita baca ini mungkin hari ini aja yang kita bahas. Sebelumnya ya lewat-lewat aja ya kan? Padahal inilah strategi mereka orang-orang Yahudi untuk mengelabui Islam. Jadi apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kenapa engkau ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal engkau mengetahui tentang kebenaran Al-Qur'an itu apa? Belum paham juga ya? Karena masih apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Jadi bisa dipahami dengan baik ayat yang kita baca ini kalau kita mengetahui sebab turunnya. Nah, kita bahas sebab turunnya dulu. Jadi sebab turunnya ayat 98 dan 99. Nanti juga ada 100 dan 101. Itu ada dua sebabun nuzul. Yang pertama diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir, nama tafsirnya namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kalau di Ibnu Katsir ini belum dimuat di sana. Coba kalau dicek belum. Tetapi kalau di Ibnu Jarir ada. Makanya ketika kita banyak baca tafsir di situ akan menemukan. Apa kata Nabi? Bahwasanya Nabi menceritakan di dalam tafsir Ibnu Jarir itu dibuat bahwasanya dulu ada seorang Yahudi yang sudah sepuh, namanya Syas bin Qais. Siapa namanya? Syas bin Qais. Orang Yahudi sesepuh orang Yahudi. Wa kana syaikhan, dan dia adalah tua renta. Kemudian pada saat dia berjalan-jalan, lalu kemudian melihat orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Jadi ada dua kabilah yang dulu sebelum Islam itu dia bermusuhan mati-matian. Namanya kabilah Aus dan Khazraj. Apa ya? Khazraj dan Aus. Dan Khazraj dan Aus ini turun-temurun perang terus. Berhenti perang sebelum Nabi hijrah 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun sebelum hijrah Nabi baru dia perang. Yang terus tiap ya. Maka perang terakhir itu yang dinamakan dengan Khazraj dan Aus namanya perang Bu'ath. Perang apa? Angel-angel jenenge ya. Perang Bu'ath. Tapi ini sejarah biar kita sedikit banyak tahu ayat ini Al-Qur'an ini ternyata begitu. Dan nyambung pertama bahwa ada seorang sesepuh Yahudi namanya Syas bin Qais. Dia lewat di suatu kaum itu Khazraj dan Aus jadi akrab karena dia dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya itu dia bermusuhan, tetapi Nabi datang disatukan sehingga seolah-olah gak ada yang sampai rangkulan terus dia. Jadi satu, gitu. Jadi makanya Nabi itu mensatukan, bukan memisahkan, gitu ya. Kemudian pada saat itulah melihat keakraban Aus dan Khazraj itu dia gak bisa tidur. Bagaimana caranya mereka itu bisa berpisah lagi? Itu. Jadi makanya orang Yahudi itu gak pernah bisa tidur sebelum kita mengikuti mereka. Itu udah dalil. Pada saat itulah apa kata mereka? Karena kalau Syas itu anak sendiri akan dicurigai. Pertama karena sudah tua.
Kemudian yang kedua, dia kalau masuk kepada mereka dianggap bahwa dia itu bikin masalah. Tetapi dia mencari pemuda dari Yahudi juga, suruh nyusup. Nah ini orang Yahudi pemuda itu disuruh Syas untuk nyusup kepada mereka, kepada Hajar dan Aus itu untuk mengempori agar supaya mereka itu berpecah belah lagi ikut kepada waktu dia jahiliyah. Yang didatangi pada saat itu adalah yang kalah dulu. Jadi perang Bu'ats itu kan dimenangkan oleh Aus, berarti Hajar yang kalah. Nah orang Yahudi ini yang pemudanya disuruh masuk, kamu ke sana pura-pura aja kepada Khazraj, lalu bilang kepada ketuanya, kamu jangan akrab dengan itu. Akan tetapi ingat nggak, 5 tahun pertama dulu kamu dikalahkan oleh itu. Jangan enak-enak, udah perang aja. Nah katanya gitu. Ini cara menggoda mereka. Jadi langsung kepalanya yang dilepas, bukan kepala tapi tokohnya. Jadi kalau yang tokoh Aus itu namanya Aus bin Qaidi, kalau tokoh Hajar namanya Jabbar bin Sakhr. Angin-angin, nggak ada yang nama Jawa, semuanya nama sana. Kemudian dimasukilah Jabbar oleh pemuda Yahudi tadi. Akhirnya dia terprovokasi. Oh iya ya, dulu aku dikalahkan. Oleh sebab itu mereka, kemudian setelah nyampe kepada mereka yang di Hajar udah panas, dimasuki kepada Aus tadi. Hajar itu mau balas dendam, bro. Persiapkan. Akhirnya mereka sama-sama mengusahakan kemasukan. Gara-gara orang yang menyusup tadi, makanya penyusup itu bahaya. Akhirnya pada saat itulah karena mereka tujuannya jelek, lalu mereka orang-orang Islam Hajran itu gak paham, gak sadar bahwa dia adalah adu domba. Akhirnya mempersiapkan, semua yang dikumpulkan masyarakatnya dan ini juga dikumpulkan. Akhirnya menentukanlah hari keperangan, mau perang lagi. Sudah ditentukan perangnya, padahal pada saat itu di situ ada Nabi. Maksudnya di tengah-tengah mereka itu masih ada Nabi. Dan pada saat itu Nabi mendengar bahwa suatu hari akan ada perang itu. Lalu kemudian mereka dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian umat muslim, tidak dianggap lagi Hajrat Awas semua muslimin. Maaf kata Allah, sesungguhnya apakah kalian akan kembali lagi kepada jahiliyah setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal aku Nabi Nuh itu masih di tengah-tengah kalian. Kalian sudah mau kembali lagi kepada jahiliyah. Maka oleh sebab itu kalian mulai sekarang bersatulah dan semuanya damai. Karena itu adalah hanya adu domba kalian untuk mengingat masa lalu yang telah terjadi. Maka dengan teriakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lalu kemudian mereka sadar, baru kemudian bertobat dan saling merangkul dan menangis semuanya. Akhirnya saling memaafkan antara Hajrat dan, maka oleh sebab itu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taat kepada sebagian orang-orang Yahudi itu, maka pastilah kalian sesungguhnya akan dikembalikan kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Subhanallah. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, barulah kita paham bahwa yang dimaksud dengan qul ya ahlal kitab yang pertama itu adalah ditujukan kepada Syas bin Qais. Seolah-olah Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada Syas bin Aus, kenapa kalian itu dan bala tentaranya ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau menyaksikan semua itu. Itu udah paham kan? Jadi ayat yang pertama ini yang menunjukkan dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada provokator yang ingin mengadu umat Islam yang tadinya itu dia itu sudah bersatu dengan dipersatukannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada orang Yahudi yang musuh
untuk mereka dipecah belahkan. Akan tetapi pada saat itu Nabi masih ada, sehingga pecah belah itu tidak terjadi karena Nabi langsung menyatukan kembali. Sehingga wajar kalau sekarang kadang-kadang kita seolah-olah orang-orang musuh-musuh Allah itu dia baik kepada kita, akan tetapi tujuan mereka bukan baik. Jadi kalau sesama muslim itu gak boleh suudzon, tetapi kalau kepada musuh boleh, karena sebagai perhati-hatian kita. Jangan sampai kita itu nanti menjadi korban, seolah-olah kita nanti akan berperang sesama muslimnya, sementara mereka akan tepuk tangan di belakang. Padahal pelakunya adalah mereka. Dan inilah yang akan terjadi pada kita semua. Makanya kita dengan baca ayat ini kan jelas sekali. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantaslah ketika Allah menyinggung di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan itu jelas. Tidak akanlah pernah dia itu rela dan ridha kepada kita umat muslim sehingga kita itu ikut kepada mereka. Jadi selama kita masih seperti ini, mereka pasti akan mencari cara bagaimana caranya agar supaya kita masuk kepada golongan mereka. Bahkan mereka masuk, paginya masuk Islam, sorenya kembali kepada kafiran. Yang mana mereka meyakini kalau mendapatkan kita ikut mereka pahalanya gede, kata mereka. Jadi pahala itu masing-masing kita punya anggapan bahwa pahala itu ada. Ya, hanya caranya lah yang berbeda. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian pertanyaannya, lima takfuruna bi ayatillah. Lalu yang didustakan oleh mereka itu apa saja? Ya, kan berarti kan gitu kan? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahli kitab, kata Nabi, kenapa engkau mendustakan kepada ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah yang didustakan yang mana? Maka di sini dijawab oleh mufassir, yang dimaksud dengan mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah itu minimal ada 3. Yang pertama, mereka orang-orang Yahudi itu mengingkari Al-Quran secara keseluruhan sebagai kalamullah, itu diingkari. Jadi tidak percaya bahwa Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka mengingkari adanya kewajiban ibadah haji. Itu kan semua syariat, ayat-ayat Allah. Ya, adanya Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fi, ayat Allah. Kemudian wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, Nabi Muhammad adalah nabi, diingkari juga termasuk ayat Allah. Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ayat Allah juga diingkari. Dan ini semua itu diingkari oleh mereka. Padahal di dalam kitab-kitab mereka itu sudah ada. Hanya apa yang menyebabkan tetap kembali kepada semula, yang menyebabkan dia itu ingkar terhadap semuanya walaupun dia menjadi syahid, menjadi saksi dan mengetahui tentang apa yang mereka lakukan itu, disebabkan karena iri dan dengkinya mereka kepada umat Islam. Subhanallah. Maka inilah yang menyebabkan. Maka sehingga kuliah ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Jadi mereka itu menginginkan kita itu bengkokkan. Dan ini memang banyak terjadi kebenkokan ini. Kadang-kadang kita diberikan sesuatu yang mungkin ya ada yang berupa beasiswa gitu kan, agar sebagai bengkok gitu. Ada yang gratis sekolah macam-macam. Kemudian ada juga yang ditanggung biaya hidupnya macam-macam. Dan ini semuanya tujuannya itu membengkokkan. Jadi di ayat yang ke-99 tujuan mereka lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja. Mereka itu menginginkan kita menjadi orang yang bengkok. Artinya tidak sejalan, tidak jalan di jalan yang lurus.
Jangan lurus. Jadi kalau ada orang yang menegakkan syariat Islam, artinya kebaikan, ngajak kebaikan, dianggapnya dia adalah orang yang keras. Tetapi ketika ada orang yang membolehkan ini dan ini, malah inilah yang moderat. Kadang-kadang seperti itu. Maka inilah dengan Al-Quran. Coba sekarang ini kan yang sudah hampir terjadi, dan nantinya pun juga akan terjadi kalau memang itu berlanjut. Di antaranya adalah hubungan antara sesama, atau bahasa kita LGBT. Dan ini kalau dibiarkan, kita umat Islam membiarkan saja, tidak akan mustahil kalau datang murka Allah sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Lut. Itu kan. Jadi yang menjadi korban nanti bukan hanya mereka aja, tetapi kita yang waras-waras juga kena. Bukan dipilih, pilih saya, enggak, semuanya rata nanti. Jadi kita sebagai umat Islam paling tidak kita tidak suka. Kalau kita melanggar mungkin kita langsung dipegang ya. Paling tidak dalam hadis itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Yang mereka mempunyai kekuasaan, mari singkirkan dengan tangan, kekuasaan. Fa in lam tastati' fa bi lisani, dengan ucapan. Tapi kita orang kecil gimana bisa didengarkan? Dan kemudian yang ketiga, fa bi qalbi, dengan. Dan ini kan maaf kalau kita telusuri dengan ayat ini kan bagaimana cara-cara sebenarnya dari arah-arah ke sana. Dan kita harus memahami dengan apa yang ada dikandung semua. Ya. Jadi sehingga banyak orang yang mengatakan Indonesia itu Islamnya mayoritas, akan tetapi seperti minoritas. Disebabkan karena kita tidak bisa berbuat banyak tentang agama kita sendiri. Karena yang kita Alhamdulillah. Subhanallah. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ayat ini mungkin kita sering baca, akan tetapi kandungan yang ada di dalamnya itu yang sangat keras menyindir kita, itu mungkin kita tidak mengenalinya. Baru sekarang ini mungkin. Maka dengan itulah ayat yang kita baca, ayat demi ayat, kalau kita maknai, ternyata banyak pelaksanaan yang sudah dikumpulkan dan ini sudah ada pada saat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan membaca Al-Quran sendiri, akan tetapi dia malah tidak melakukannya. Wa fikum rasul, di tengah-tengah mereka juga ada rasul. Di tengah-tengah kita pada ulama banyak dan lain sebagainya. Dan kemudian ditutup ayat ini dengan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh, artinya dia yang dibela adalah kebenaran, yang dibela adalah umat Islam, bukan musuh-musuhnya, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai sebenarnya sentilan dari Allah kepada kita yang sering kadang-kadang kita menyalahkan umat Islam sendiri, bermusuhan dengan umat Islam sendiri. Ternyata yang mengendalikan adalah orang-orang di luar Islam. Yang perang kita akan tetapi mereka tidak kelihatan. Inilah yang ditentukan. Maka kita kalau sudah membaca ayat-ayat seperti ini, kalau ada orang yang seperti itu, anggaplah ada Syas bin Qais yang baru. Dulunya kan ada Syas bin Qais yang suka mendirikan provokator untuk menggoda manusia agar supaya mereka berpecah belah. Dan Syas yang baru ya banyak, hanya namanya yang berbeda. Ada Sopo gitu kan. Nah, itu namanya kita tahu sendiri siapa mereka. Maka inilah teguran bagi kita agar supaya kita menguatkan diri kita di barisan kita, jangan sampai berpecah belah. Ketika kita sudah berpecah belah gara-gara maaf sedikit saja, anggap saja gara-gara gak kunut pada suatu masalah, itu akan terjadilah hal yang seperti itu. Itu kan masalah khilaf juga, yang itu pun juga
Nabi kadang kunut, kadang enggak. Berarti kan ada kok itu yang dipermasalahkan sehingga pecah. Mereka yang enggak sholat malah senang melihat orang yang sholat. Jadi ini mungkin yang dapat saya bahas pada kesempatan ini, yang artinya bahwa 4 ayat yang kita baca tadi adalah bagaimana mereka orang-orang musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari cara, bahkan sampai-sampai pada saat Nabi ada pun juga mereka mengadakan terobosan seperti itu. Apalagi pada saat-saat sekarang ini yang semuanya serba canggih. Tentu lebih dahsyat lagi tantangannya buat kita selaku umat muslim. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama muslim dan tidak berpecah belah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.